Setelah meninggalkan Cilacap, Arman pindah ke Yogyakarta, berharap untuk melupakan semua yang pernah terjadi di Gunung Serandil. Di kota itu, ia memulai hidup baru, bekerja sebagai pegawai sebuah kafe kecil dan tinggal di sebuah kamar kos sederhana. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Tidak ada suara aneh, tidak ada aroma melati, tidak ada bayangan yang mengintai di sudut matanya. Namun, beberapa bulan kemudian, gangguan itu kembali, lebih halus tapi mengerikan. Suatu malam, saat ia hendak tidur, ia mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Ketukan itu perlahan semakin keras, tetapi ketika ia membuka pintu tidak ada siapapun di luar. Ia mencoba mengabaikannya. Tetapi malam berikutnya, ia mulai mendengar suara langkah kaki di lorong. Meski ia tahu semua penghuni kos sudah tidur. Hingga suatu malam, ia mendapati sesuatu yang membuatnya darahnya membeku. Di cermin kamar mandinya, ada jejak tangan kecil yang berlumuran air. Meskipun ia tinggal sendirian dan tidak pernah menyentuh cermin tersebut. Karena merasa tidak tahan, Arman mencari bantuan dari seorang paranormal terkenal di Yogyakarta yang sering membantu orang-orang menghadapi gangguan gaib. Paranormal itu seorang wanita tua bernama Bu Woro. Mendengarkan cerita Arman dengan serius. Setelah mendengar semuanya, ia menggelengkan kepala. Roh itu tidak pernah melepaskanmu. Ia sudah meninggalkan jejak di tubuhmu, dan itu membuatnya terus terhubung denganmu, kata Bu Woro memandang tajam ke arah Arman. Arman bingung, jejak apa? Apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkannya? Bu Woro menjelaskan bahwa roh tersebut telah menanamkan energi negatif di tubuh Arman, yang membuatnya menjadi semacam penanda atau pintu bagi roh tersebut untuk kembali. Satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya adalah dengan menghadapi roh itu sekali lagi. Tetapi kali ini di tempat asalnya, Gunung Serandil. Arman terkejut mendengar ini. Ia tidak pernah ingin kembali ke gunung itu. Tetapi Bu Woro meyakinkan bahwa jika ia tidak kembali, masalah ini tidak akan selesai. Roh tersebut akan terus mengganggunya seumur hidup. Dengan berat hati, Arman setuju untuk kembali ke Gunung Serandil. Kali ini ia tidak pergi sendirian. Bu Woro bersama dua asistennya menemani Arman dalam perjalanan tersebut. Mereka membawa sesajen yang lebih besar, termasuk ayam hitam, bunga-bunga, dan dupa khusus untuk melakukan ritual. Malam itu, mereka tiba di Gunung Serandil. Tempat itu terasa lebih sunyi dari yang Arman ingat. Pohon-pohon besar berdiri kokoh seperti penjaga abadi. Dan suara angin malam terasa seperti bisikan yang memperingatkan mereka untuk pergi. Di bawah pohon besar, tempat semuanya bermula, Bu Woro mulai melakukan ritual. Ia meminta Arman untuk duduk di tengah lingkaran bunga dan dupa. Sementara ia membaca mantra. Tidak lama kemudian, suasana berubah. Tiba-tiba angin berhenti bertiup dan udara menjadi sangat dingin. Aroma melati yang kuat memenuhi udara, menandakan bahwa roh perempuan itu telah datang. Dari kegelapan, sosok perlahannya muncul. Kali ini wajahnya terlihat lebih jelas, dengan mata kosong dan senyum yang menyeramkan.
Buworo berdiri di antara Arman dan sosok itu, membaca mantra dengan keras. Namun roh perempuan itu tidak mundur. Sebaliknya ia mulai tertawa pelan, tawa yang bergema di seluruh hutan. Kau pikir bisa melepaskan diriku dari begitu saja? Suara roh itu terdengar, namun mulutnya tidak bergerak. Arman yang berada di lingkaran bunga merasa tubuhnya semakin berat. Ia mulai sulit bernafas, seolah-olah sesuatu mencekram dadanya. Buworo segera menyiramkan air suci ke arah roh tersebut. Tetapi roh itu hanya tertawa lebih keras. Kalian tidak bisa menghancurkan apa yang sudah menjadi milikku, serunya. Dalam situasi yang semakin tegang, Buworo menyadari bahwa roh ini jauh lebih kuat dari yang ia duga. Ia meminta salah satu asistennya untuk mengambil ayam hitam dari sesajen. Dengan membaca mantra khusus, Buworo menggunakan ayam tersebut sebagai pengganti jiwa Arman. Ayam itu segera dilepaskan ke arah roh perempuan. Roh tersebut berhenti tertawa dan menatap ayam itu dengan penuh kebencian. Dengan suara gemuruh, ia meraih ayam itu, dan sosoknya perlahan memudar bersama ayam tersebut. Sebelum benar-benar menghilang, roh itu berbisik kepada Arman, "Kau selamat kali ini, tapi aku akan menunggumu di dunia lain." Setelah roh itu lenyap, suasana kembali tenang. Angin kembali bertiup dan aroma melati menghilang. Buworo terlihat sangat lelah, tetapi ia tersenyum kepada Arman. "Kau telah bebas, tapi ingat, jangan pernah bermain-main lagi dengan tempat seperti ini," katanya. Setelah kejadian tersebut, Arman kembali ke Yogyakarta dan melanjutkan hidupnya. Gangguan itu tidak pernah kembali, tetapi ia selalu ingat pelajaran penting dari pengalamannya. Hormat kepada alam dan kekuatan tak terlihat adalah hal yang harus selalu dijaga, karena ada hal-hal yang tidak dimengerti manusia, dan mereka tidak selalu ramah kepada kita. Gunung Serandil tetap menjadi tempat penuh misteri, sebuah pengingat bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat oleh mata manusia. Arman, meskipun kini bebas, tahu bahwa batas antara dunia manusia dan dunia gaib adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Dan ia berjanji seumur hidupnya untuk tidak pernah kembali ke sana lagi.